الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد. Hadirin hadirat sekalian, segenap pendengar Masjid Agung Jami' Kota Malang yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memudahkan kita untuk senantiasa mengisi waktu, umur dan usia kita untuk senantiasa taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang wujudnya adalah datangnya kita ke Masjid Agung Jami' Kota Malang ini untuk melaksanakan sholat jamaah maghrib, yang kemudian kita rangkai dengan majelis taklim seperti malam hari ini, dan kemudian kita tuntaskan dengan melaksanakan sholat jamaah isya. Kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kehadiran kita di tempat ini senantiasa mengundang rahmat dan keberkahan Allah. Duduknya kita di tempat ini kita mendapatkan kemanfaatan yang begitu banyak, baik manfaat dunia maupun manfaat akhirat. Dan sepulangnya kita dari tempat ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Segala hajat kebaikan dunia akhirat kita dikabulkan oleh Allah. Ketakwaan kita semakin ditambah oleh Allah. Ibadah kita semakin digiatkan oleh Allah. Dan pada akhirnya kita kelak mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam hari ini ada sebuah athar, ada sebuah hadis yang berasal dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang perlu kami sampaikan kepada panjenengan seluruhnya untuk senantiasa menjadi pengingat kita, untuk senantiasa menjadi bahan renungan kita, untuk menjadi orang-orang yang semakin lebih baik menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Athar atau hadis ini kami kutip di dalam kitab Hakaya Sufiyah halaman 182 yang dikarang oleh Syekh Muhammad Abil Busri Abidin. Dikatakan dalam kitab itu, an Umar radhiyallahu anhu annahu qala, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya beliau pernah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam satu ungkapan perkataan dan sabdanya, yang beliau mengatakan, Rasul bersabda dalam ungkapan ini, laula anni akhafu alaikum tughayyarul ahwalu alaikum ba'di la amartukum an tashhadu li arba'ati asnafin bil jannah. Andai kata kalau tidak sebab aku menakutkan kalian, takut kepada kalian,
berubahnya situasi dan kondisi yang ada pada diri kalian sepeninggalku, niscaya aku akan memerintahkan kepada kalian untuk menyaksikan kepada 4 kelompok atau 4 golongan yang dipastikan mereka bakal mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menandaskan, andai kata aku tidak menakutkan berubahnya situasi dan kondisi sepeninggalku, maka aku akan memerintahkan kepada kalian untuk menyaksikan bahwasanya ada 4 kelompok yang dipastikan akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dianggap, yang disampaikan oleh Rasul ini hadirin? Ada 4 kelompok yang dipastikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelompok-kelompok ini mendapatkan surganya Allah. Kelompok ini mendapatkan kenikmatan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan surganya Allah. Kelompok yang pertama, kata beliau Kanjeng Nabi, awwaluhum, kelompok yang pertama adalah imra'atun wahabat sadaqaha li zawjiha li ajlillahi wa zawjuha radin. Kelompok yang pertama yang dipastikan mendapatkan surganya Allah adalah sosok wanita, seorang istri yang ketika menikah dia memberikan mas kawinnya kepada suaminya karena Allah. Di samping itu kemudian suaminya pun ridho kepada sang istri tersebut. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mas kawin di dalam sebuah pernikahan adalah sebuah kepastian yang harus ada. Dan apabila sudah diberikan oleh seorang suami kepada istrinya, itu adalah merupakan hak sepenuhnya. Mahar atau mas kawin itu adalah merupakan hak sepenuhnya istrinya. Sang suami tidak boleh mengambilnya, menariknya kembali dan sebagainya, sebab ini merupakan harta sang istri. Tetapi lebih daripada itu hadirin, semangat yang disampaikan hadis itu bukan hanya sampai berhenti di sini. Maksudnya adalah seorang wanita ketika menikah, dia tidak memperdulikan harus banyak, mahal dan melimpah mas kawinnya, tapi lebih daripada itu, dia menentukan sosok pilihannya adalah benar-benar seorang yang soleh, seorang yang punya komitmen agama yang kuat, seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun mas kawinnya tidak banyak. Andai kata aku harus hibahkan kepada suamiku, setelah dia diberikan kepadaku, aku hadiahkan kembali kepada suamiku, asal suamiku sosok manusia yang takwa kepada Allah, tidak masalah yang demikian ini. Jadi semangatnya di dalam hadis ini adalah tekanannya seorang wanita yang mudah mendapat melaksanakan pernikahan, sebab dia sudah menyadari sosok yang mengawininya adalah orang yang punya komitmen agama yang kuat,
orang yang saleh, orang yang takwa, orang yang ahli ilmu, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Andai kata mas kawinnya tidak banyak, tidak melimpah, dia pun tidak mempermasalahkan. Andai kata setelah diberikan oleh suaminya setelah akad nikah, dia kembalikan lagi, dia hibahkan lagi, hal yang demikian ini tidak jadi masalah. Yang terpenting dia punya sosok suami yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suami yang bertakwa kepada Allah itulah sebenarnya suami yang bisa memberikan kebahagiaan kepada istrinya. Suami yang bertakwa kepada Allah itulah suami yang bertanggung jawab dunia dan akhirat bagi istri dan anak-anaknya. Suami yang bertakwa kepada Allah itulah suami yang akan bisa membahagiakan dunia akhirat bagi sang istri maupun zuriyah keturunannya. Inilah yang seringkali disampaikan oleh guru kita Habib Soleh dalam berbagai macam kesempatan. Ketika orang tua memilihkan putrinya seorang anak lelaki untuk menikah, sesuai dengan pesan dari ibadah Imam Hasan Al-Basri, seharusnya yang diharuskan untuk dicari adalah sosok manusia yang takwa kepada Allah. Ada seorang tua datang kepada Imam Hasan Al-Basri. Dia bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, putri saya ditanya, dilamar, diminta oleh beberapa orang. Kepada siapa harus aku berikan putri saya ini?" Dijawab oleh Imam Hasan Al-Basri, "Mimman yattaqillah." Berikanlah putrimu itu kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus yang bertakwa, hadirin? In akramaha in ahabbaha akramaha. Sebab manusia yang bertakwa kepada Allah, sosok suami yang bertakwa kepada Allah, dia akan bisa memuliakan istrinya, membahagiakan istrinya, dan menyenangkan dunia dan akhirat kepada istrinya. Wa in abghadaha lam yadlimha. Dan pada satu ketika dia harus tidak senang kepada istrinya, harus marah kepada tingkah laku istrinya, dia tidak menjadi sosok manusia yang zalim, sosok manusia yang berkhianat dalam rumah tangga. Dia tidak menjadi sosok manusia yang menganiaya istrinya tersebut. Inilah laki-laki bertakwa kepada Allah yang seharusnya menjadi idaman setiap wanita dalam berumah tangga. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadirin, kelompok kedua yang dipastikan mendapatkan surganya Allah. Nabi mengatakan, "Dzu'iyalin kathirin yajtahidu fil ma'isyah li ajlihim hatta yud'imahumul halal." Yang kedua adalah sosok kepala keluarga, seorang laki-laki yang kebetulan dia banyak anaknya, banyak keluarganya. Kalau rumah tangga yang lain dengan menikah yang masih umur yang tidak terlalu lama, anaknya masih 2, 3, dia anaknya sudah 10 umpamanya nih hadirin. Anaknya begitu melimpah ya, anaknya begitu banyak, keluarganya begitu banyak. Dia berusaha karena ini merupakan amanah dari Allah.
dia berusaha untuk mencari ma'isyah, untuk mencari penghidupan untuk putra-putrinya tersebut, sehingga tidak masuk ke dalam mulut anaknya, sehingga tidak masuk ke dalam mulut putra dan putrinya atau keluarganya, kecuali barang-barang yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang bekerja untuk keluarganya, berusaha untuk mencari barang yang halal, kemudian menjadi nafkah, diberikan nafkah kepada istrinya, diberikan makan untuk putra dan putrinya, itulah kelompok yang kedua yang dipastikan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam satu hadis yang lain yang diriwayatkan Imam At-Tabarani di dalam kitabnya Al-Mu'jamul Awsat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menandaskan, Nabi menghargai, Nabi menjunjung tinggi kebaikan yang dilakukan sosok suami yang berusaha bekerja untuk menghidupi keluarganya dengan cara yang dihalalkan oleh Allah. Man amsa kalan min amali yadihi amsa maghfuran lahu au kama qal. Barang siapa yang masuk di waktu sore, barang siapa yang ketika masuk di waktu sore atau masuk di waktu malam, kondisinya lelah, kondisinya penat, kondisinya luar biasa lelahnya dari bekerja membanting tulang untuk mencari penghidupan yang halal untuk keluarganya, Nabi mengatakan amsa maghfuran lahu, maka dia masuk di waktu sore itu, dia masuk di waktu malam, kegiatan malamnya, tidurnya dan sebagainya menjadikan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmatnya kepala keluarga yang mencari rizki, berusaha untuk mendapatkan yang halal. Di dalam hadis yang lain yang masih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, beliau menandaskan dalam ungkapan hadisnya, man talabad dunya halalan wa ta'affufan 'anil mas'alah wa sa'yan 'ala 'iyalih wa ta'attufan 'ala jarih laqiyallaha wa wajhu kal qamari lailatal badri aw kama qal. Barang siapa yang mencari harta dunia yang halal, bekerja untuk mencari yang halal, dalam rangka kemudian dia menjaga dirinya agar tidak menjadi orang-orang yang meminta-minta, kemudian dia berusaha untuk mencarikan penghidupan untuk keluarganya, dan berusaha untuk berbaik kepada tetangganya, bersedekah dan berbuat kebaikan dengan harta yang dia dapatkan itu untuk tetangganya. Orang yang semacam ini, hadirin, kelak ketika dia berhadapan dan berjumpa dengan Allah, wajahnya bagaikan bulan purnama pada malam tanggal 15, sangat bercahaya, dan semua orang melihat dan menyaksikan kehebatan dari orang yang semacam ini di akhirat. Siapa orang yang semacam ini, hadirin? Kepala rumah tangga, sosok laki-laki yang punya tanggung jawab untuk mencari penghidupan yang halal untuk keluarganya. Tidak akan masuk ke dalam rumahnya kecuali barang-barang yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sedangkan kelompok yang ketiga yang dipastikan mendapatkan surganya Allah,
at-taibu minadz-dzambi ala an la ya'uda ilaihi abadan kallabadi la ya'udu ila fatyi. Yang ketiga adalah orang yang bertaubat, orang yang bertaubat dari perbuatan dosa, yang dia telah berikrar, berazam kuat, berkeinginan kuat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu selamanya. Orang yang demikian ini oleh Nabi diibaratkan air susu yang tidak akan kembali kepada tempat susunya tersebut. Artinya kalau sudah keluar, yang demikian tidak akan mungkin kembali lagi. Begitu dia bertaubat kepada Allah, begitu dia sudah bertaubat atas kekurangan dan dosanya, dia berikrar kuat, berkeinginan sama sekali tidak akan mengulangi perbuatan dosanya tersebut untuk selamanya. Manusia yang ahli taubat semacam ini, manusia yang ahli maghfirah, meminta ampun kepada Allah dengan kondisi yang semacam ini, itulah kelompok ketiga yang mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau menjadi kelompok yang angin-anginan, sekarang maksiat, besok bertaubat, ketun lagi taubat, besok ya itu saja lagi, maksiatnya dilakukan lagi, taubat lagi, maksiat lagi. Ini malah bisa jadi mempermainkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati hadirin orang yang semacam ini. Khawatir kalau dia pas kembali kepada maksiatnya, umurnya tidak panjang, dia termasuk kelompok orang-orang yang matinya su'ul khatimah, masih melakukan perbuatan dosa, tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelompok yang ketiga adalah manusia yang bertaubat kepada Allah dari perbuatan dosa, dan dia berkeinginan kuat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu selamanya. Itulah kelompok ketiga yang bakal mendapatkan surganya Allah. Sedangkan yang keempat, yang mendapatkan surga, dipastikan mendapatkan surganya Allah, al-barru liwalidayhi, sosok manusia yang bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Al-bar liwalidayhi, sosok manusia yang bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Inilah kelompok keempat yang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbakti kepada kedua orang tua salah satu ibadah yang tidak mudah hadirin, dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Sebab kita harus menekan hawa nafsu kita, sebab kita harus menekan keinginan kita. Kita harus bisa berbuat yang sebaik-baiknya kepada kedua orang tua kita, yang kadangkala keinginan mereka tidak sama dengan keinginan kita. Karepnya mereka seringkali berseberangan dengan karepnya kita. Keinginan mereka seringkali jauh dari keinginan kita. Tapi itulah, siapapun yang bisa bakti dumateng tiyang sepuh kekalih, itulah manusia yang dipastikan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak kalangan salaf kita, pendahulu-pendahulu kita yang ada ditulis di dalam sejarah, yang mereka mendapatkan maqam, yang mereka mendapatkan kedekatan di sisi Allah sebab baktinya mereka kepada orang tuanya. Tercatat di dalam sejarah Sayyidina Uwais Al-Qarnain, karena cintanya dia kepada sang ibu, karena cintanya dia kepada sang ibu, karena keinginan dia kepingin rumat orang tuanya,
menghalangi dia untuk datang ke Madinatul Rasul untuk bisa berjumpa dengan Kanjeng Nabi, sehingga sekalipun dia sezaman dengan Nabi, dia belum dikatakan sahabat, hanya sebatas tabi'in. Tapi Kanjeng Nabi tahu akan makom dan kedudukannya yang luar biasa. Sayyidina Umar bin Khattab ketika hendak ke negeri Yaman, dia dipesan untuk mencari Uwais Al-Qarni dan minta doa kepadanya, sebab dia adalah laki-laki yang mustajabud da'wah, doanya mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab kebaktian dia kepada sang ibu. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Tambihul Ghafilin tercatat ada 10 hal minimal sikap anak kepada kedua orang tuanya. Sikap kita sebagai anak kepada orang tua minimal ada 10 hal yang dicatat dalam kitab Tambihul Ghafilin. Yang pertama, yang merupakan hak orang tua dan merupakan kewajiban kita sebagai anak, annahu idza ihtaja ila ta'ami at'amahu. Apabila dia sudah tua mungkin dan dia membutuhkan kepada makanan, kewajiban kita anak-anaknya untuk memberikan makanan kepada beliau tersebut. Ketika beliau masih bekerja sendiri mencukupi kebutuhannya bisa, hadirin. Tapi ketika sampun sepuh, ketika dia sudah tidak mampu berbuat apa-apa, kewajiban anak ketika dia membutuhkan makanan, anak harus memperhatikan makanan orang tuanya tersebut. Kehidupan kesehariannya harus kita perhatikan. Yang kedua, kata dalam kitab Tambihul Ghafilin, idza ihtaja ilal kiswah kasahu in gadara alaihi. Apabila orang tua membutuhkan pakaian, kewajiban seorang anak untuk memberikan pakaian kepadanya sekemampuan dan kemampuan anak dengan kemampuan anak tersebut. Dan inilah yang merupakan pernah diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Luqman ayat 15, ketika orang tua kita sudah dalam kondisi yang sudah sepuh, kondisinya sudah tua, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan bergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang baik. Kemudian Nabi berkomentar dalam tafsirannya, al-musahabah bil ma'ruf an yut'imahuma idza ja'a wa yaksuwahuma idza araya. Yang dimaksud mempergauli kedua orang tua, bergaul dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik kepada orang tua ini adalah ketika mereka lapar, kewajiban anak untuk memberikan makan. Dan ketika mereka membutuhkan pakaian, dengan kemampuan anak harus bisa memberikan pakaian kepada kedua orang tuanya. Sedangkan yang ketiga, hadirin, kewajiban anak dan haknya orang tua, idza ihtaja ahaduhuma ila khidmati khadamah. Apabila salah satu dari kedua orang tua butuh dilayani, kewajiban anak untuk melayaninya. Ketika sang ayah kepingin, nak, saya kepingin engkau pijet, ya dipijet semampunya, hadirin. Sang ibu kemudian ingin didekati, kemudian diajak omong, kemampuan anak untuk yang semacam itu. Sedangkan yang keempat, idza da'ahu ajabahu wa hadarah. Apabila sang orang tua memanggil anaknya, segeralah datang, hadir, jawab panggilannya dan segera hadir di hadapan beliau. Dan yang kelima, apabila orang tua memerintahkan ketaatan, wajib anak mengikutinya selama bukan maksiat dan ghibah. Kemudian yang keenam, hendaknya seorang anak berbicara dengan cara yang lemah lembut,
jangan berucap yang kasar kepada kedua orang tuanya. Sedangkan yang ketujuh, jangan sekali-kali memanggil orang tua dengan sekedar nama tanpa kita embel-embeli dengan orang tua kita, Pak Kah, Bu, Abah, Abi, Umi dan sebagainya. Sudah, ini yang termasuk hal yang sangat tidak bagus ini hadirin. Yang kedelapan, kalau kita berjalan usahakan di belakangnya beliau. Dan yang kesembilan, apabila beliau ridho, kita harus ikut ridho dalam kebaikannya. Dan yang kesepuluh, jangan sampai lupa mendoakan maghfirah dan ampunan kepada kedua orang tua tersebut. Inilah yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.